selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Baik Mbak, perkenalkan nama saya Perawat Ananda. Di sini saya dari Rumah Sakit Melati. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan kondisi pada keluarga Mbak ya. Baik, Mbak, di sini tujuannya agar kita mengetahui bagaimana keadaan kondisi keluarga Mbak dan keluhan yang keluarga Mbak rasakan saat ini ya. Baik, saya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit ya Mbak. Baik, jika ada yang dirahasiakan, saya rahasiakan. Kalau begitu, sebelum saya mulai, apakah ada yang dipertanyakan? Tidak Mbak. Baik, jika tidak ada yang dipertanyakan, apa Mbak bersedia? Bersedia. Baik, saya mulai ya Mbak. Untuk pertanyaan yang pertama, Mbak, kalau boleh tahu, dalam keluarga ini memiliki berapa orang anggota ya Mbak? 3 orang Mbak. Baik, 3 orang. Ya, kalau begitu, kalau boleh tahu siapa saja? Ada ayah saya, ibu saya, kemudian ada saya. Baik, jadi ada 3 orang, Mbak, ibu, dan ayah ya. Iya. Baik, kemudian yang selanjutnya keluhan apa atau Mbak merasakan apa atau keluarga Mbak merasakan keluhan apa saat ini Mbak? Mungkin dari ayah saya ya, itu tuh dia mengalami keluhan kesleo. Baik, kesleo ya Mbak. Iya. Bagaimana kok bisa terjadi kesleo tersebut Mbak? Itu tuh terjadi saat ayah saya naik motor pas mau berangkat kerja. Itu tuh kan masih pagi. Pas di jalan itu tuh kan masih kabut-kabut gitu kan ya kalau pagi. Nah itu tuh dia nggak lihat ada kayak semacam apa itu lubang. Iya. Nah itu tuh dia jatuh di situ, kemudian kakinya itu tuh tertimpa motor. Jadi pas tahu diangkat, kakinya itu tuh biru. Jadi biru, berarti langsung Biru mengalami bengkak gitu. Oh, berarti langsung mengalami pembengkakan ya. Kondisi apakah sekarang masih sakit Mbak? Masih, tapi udah meninggal sih, nggak kayak kemarin-kemarin. Oh baik, jadi keadaan kondisi Bapak Mbak itu mengalami jatuh dari motor, terus mengalami luka bagian kaki ya, tapi tidak lecet maupun Tidak. jadi luka bagian dalam karena tertimpa motor, jadi mengalami kebiruan dan kebengkakan ya Mbak. Jadi setelah terjadi kejadian tersebut, pertolongan pertama apakah yang dilakukan Bapak maupun keluarga? Bapak saya tuh kan saya tanya langsung sama bapak saya. Nah itu tuh bapak saya bilang saat kejadian itu tuh kan nggak ada orang sama sekali. Nah itu tuh bapak saya tuh ada semacam apa itu kain, kemudian sama bapak saya tuh di apa itu namanya Dililitkan. dililitkan sama kakinya dia yang sakit, lalu pulang kan di rumah. Nah sama ibu saya itu tuh dikasih kompres menggunakan air hangat serta air dingin. Oh baik, terus apakah setelah dilakukan tindakan tersebut mengalami peningkatan? Cuma sedikit sih, bapak saya masih merasakan sakit. Lalu sehari setelahnya itu tuh bapak saya panggil tukang pijit buat urut kakinya dia. Dan setelah dipanggil tukang pijat itu apakah sudah membaik atau bagaimana? Alhamdulillah sekarang sudah membaik sih. Oh baik, jadi sudah membaik ya. Apakah selama mengalami cedera tersebut Bapak Mbak mengonsumsi obat maupun obat herbal yang lain? Iya, saat itu tuh diberitahukan sama tenaga saya kan pas jatuh itu tuh dikasih antibiotik. Oh baik, antibiotik ya. Jadi di sini berarti Bapak Mbak itu mengalami jatuh dari motor, kakinya mengalami pembengkakan. Kemudian penanganannya yang dilakukan keluarga maupun Bapak itu melilitkan sebuah kain ke kaki terlebih dahulu, kemudian dikasih kompres dingin dan hangat, kemudian dipijat dan dikasih antibiotik ya Mbak? Oh baik, jadi begitu ya. Terus selanjutnya bagaimana kondisi keadaan yang ibu maupun Mbak alami selanjutnya? Apakah masih ada keluhan lain? Untuk ibu sekarang itu ibu mengalami kayak semacam pegal-pegal pada bagian pundak kanan kiri. Lalu
badannya capek-capek gitu katanya. Oh baik, iya kalau boleh tahu itu disebabkan karena apa atau timbul karena apa ya Mbak? Itu mungkin karena kecapean karena kerja kali ya. Untuk penanganannya sendiri, ibu saya tuh setiap malam mintanya dipijitin gitu. Terus apakah sekarang sudah mereda setelah dilakukan penanganan dipijit sama Mbak? Sudah. Dan apakah ketika mengalami pegal-pegal dan kecapean itu melakukan atau mengonsumsi obat-obat maupun melakukan kegiatan Mengkonsumsi jamu, jamu? Baik, kalau boleh tahu apakah jamunya? mungkin jamu begal-begal Oh baik ya, jadi yang ibu buat sendiri di rumah. oh buat sendiri ya Mbak. Terus kemudian langsung enakan kah badannya? Alhamdulillah kata ibu setelah minum jamu itu lebih enak. Oh jadi karena itu kecapean kerja ya mungkin. Oke baik. Berarti kondisi kesehatan ibu Mbak itu mengalami kayak kecapean karena kerja, pegal-pegal bahu kanan dan kiri. Mungkin karena kurangnya vitamin ataupun asupan makanan ya Mbak. Iya baik. Baik Mbak. Bagaimana selanjutnya kondisi Mbak yang Mbak rasakan saat ini? Saya sekarang sedikit pusing sama kadang tuh malah susah tidur. Oh baik. Jadi sedikit pusing dan malam susah tidur berarti termasuk insomnia ya Mbak? Iya. Kalau boleh tahu kenapa bisa terjadi pusing dan insomnia tersebut Mbak? Mungkin karena sekarang tuh kan berbeda dengan saat dulu saya SMK, kan sekarang saya masuk kuliah. Iya Itu baik. tuh pelajaran kuliah sama SMK kan agak berbeda. Jadi Ya. tuh saya sedikit pusing untuk Mengatur waktu. mengatur waktunya juga itu. Kalau kan tugas-tugasnya kan juga agak banyak. Ya. Jadi deadline-nya tuh kadang tuh suka saya selesaiin malam, jadi saya tidurnya tuh kurang kalau Oh baik. Kemudian untuk kayak capek itu Mbak juga cara mengatasinya dan mengatasi insomnianya sendiri itu bagaimana ya Mbak? mungkin kalau untuk pusing tuh itu tuh saya tuh kadang pergi gitu. Oh jadi Kalau merileks refreshing, ya, merilekskan pikiran ya Mbak. kemudian kalau untuk insomnia saya itu tuh kadang saya tuh kalau siang itu tuh melakukan kegiatan-kegiatan terlebih dahulu, kemudian biar malamnya tuh saya capek bisa tidur. Kalau enggak saya olahraga, kemudian saya makan makanan yang bergizi, lalu minum air yang cukup. Setelah itu sudah sih. Apakah saat Mbak melakukan penanganan maupun mengatasi pencegahan yang Mbak lakukan untuk mengatasi kondisi tersebut apakah mengurang Mbak? Alhamdulillah sedikit kurang sih Mbak. Berarti kayaknya itu kayak hilang timbul gitu ya? Hilang timbul. Oh. Kalau saya banyak tugas ya saya harus kerjain, kalau enggak ya enggak. Oh baik, jadi kondisi Mbak saat ini tuh kayak capek sama insomnia ya, kurang tidur akibat adanya tugas yang harus dikejar karena deadline, kemudian insomnianya karena itu tadi, karena siangnya capek, malamnya pun capek jadi nggak bisa tidur ya. Oke baik Mbak, mungkin itu saja pertanyaan yang saya sampaikan. Baik Mbak, bagaimana perasaan Mbak setelah saya melakukan pertanyaan tersebut Mbak? Cukup lega sih ya Mbak, kan sebelumnya saya cuma sendiri yang memikirkan, sekarang ada. Syukurlah kalau cukup lega. Terus Mbak terima kasih ya atas kerjasamanya. Terus kemudian saya besok akan kembali lagi setelah 3 hari pada siang hari pukul 10 sampai 12 siang ya Mbak. Besok saya juga akan melakukan pemeriksaan fisik pada keluarga Mbak. Dimohon keluarga Mbak untuk tetap di rumah maupun meluangkan waktunya sebentar ya untuk melakukan pemeriksaan fisik dari tim kesehatan kami. Baik, terima kasih Mbak atas kerjasamanya ya. Sebelum saya pamit, apakah ada yang dipertanyakan? Tidak sih Mbak, udah cukup. Oh baik, jika tidak sudah cukup, saya permisi dulu. Sekian dari saya, wassalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam.